Pemirsa, pemakaman Gatot Brajamusti diiringi isak tangis keluarga dan sahabat terdekat. Gatot dimakamkan di TPU Cikirai Kidul, Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari rumah duka di Desa Sukamanah, Gatot Brajamusti kemudian disolatkan dan dibawa ke pemakaman TPU Cikirai Kidul, Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelayat dan keluarga besar Gatot Brajamusti mengikuti dan mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman. Terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata ilegal dan asusila, Gatot Brajamusti meninggal dunia di Rumah Sakit Pengayom Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Gatot meninggal dunia karena penyakit komplikasi hipertensi dan gula darah tinggi. Selain itu, ia juga menderita stroke selama 3 tahun terakhir. Jenazah Gatot dibawa pihak keluarga ke Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Pemirsa, pengungsi di barak pengungsian Desa Gelagaharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengeluarkan dan juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Selain perubahan cuaca, para pengungsi saat ini juga membutuhkan bantuan selimut dan peralatan mandi. Memasuki hari kedua, pengungsi di Balai Desa Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang mulai menurun. Warga mengaku pegal-pegal dan sebagian besar lansia menyatakan sulit tidur. Nggak bisa tidur ya, panas Pak. Enak di rumah sendiri. Enak di rumah sendiri? Iya. Masih bertahan di sini tapi? Ya masih Pak, moga-moga Merapi cepat mandali, cepat pulang ke rumah enak. Pihak Dinas Kesehatan menyatakan saat ini pengungsi dalam kondisi baik meski terdapat keluhan kesehatan ringan. Setiap periodik kan dicek ya, itu relatif baik-baik semua. Tadi ada keluhan hanya 4 lansia ya, cuman keluhannya ada yang kembung, ada yang keju-keju. Kalau keju-keju kan orang tua ya biasa. Jadi secara umum sehat. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pengungsi diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan rajin mencuci tangan. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Sleman juga akan menggelar rapid test. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Meski gunung berapi telah berstatus waspada, warga Dusun Kalitengah Lor dan Kidul masih beraktivitas. Warga enggan mengungsi karena tidak ingin meninggalkan hewan ternak mereka yang menjadi sumber mata pencaharian. Status Gunung Merapi di Yogyakarta naik dari waspada ke siaga level 3. Sebagian besar warga Dusun Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul, terutama lansia dan anak-anak, kini berada di pengungsian. Namun sejumlah warga lainnya memilih untuk tidak mengungsi. Mereka enggan pergi ke pengungsian karena tidak ingin meninggalkan hewan-hewan ternak yang menjadi sumber mata pencarian utama. Ya sebetulnya khawatir sih, tapi ya kalau orang sini kan sudah lama, jadi kan ya lihat kondisi keadaannya, cuacanya gimana gitu kan. Kalau nanti ikut evakuasi juga? Kalau nanti enggak. Enggak, masih tinggal di sini ya sih. BPBD Sleman menyatakan telah menyediakan lokasi penampungan yang aman bagi ternak milik warga. Ada yang di sana, di utara sini, di dekat Untap, sama yang di sini, yang sana sudah kandang permanen. Kandang permanen itu sudah tembok, udah ada kotak-kotaknya, yaitu untuk sapi-sapi yang produktif, yang masih menghasilkan susu. Yang tidak produktif saya tarik di sini, di lapangan sini. Dusun Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul terletak sekitar 6 km dari puncak Merapi. Pada wilayah itu terdapat lebih dari 100 peternak sapi perah. Peternak sapi berharap kondisi Gunung Merapi kembali kondusif dan aman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, anak-anak pengungsi Gunung Merapi dihibur sejumlah relawan di pengungsian tepatnya di Desa Deyangan, Magelang, Jawa Tengah. Anak-anak ini diajak bermain dan bernyanyi agar tidak jenuh selama di pengungsian. Anak-anak ceria dan gembira berkumpul bersama di pengungsian Gunung Merapi, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Anak-anak senang mengikuti permainan yang diberikan relawan, mahasiswa, dan petugas Polres Magelang. Mereka juga antusias mendengar cerita hingga tertawa. Kegiatan trauma healing ini digelar untuk menghibur anak-anak agar tidak jenuh selama di pengungsian. Anak-anak ikut mengungsi akibat naiknya status Gunung Merapi. Dengan situasi mereka di tempat pengungsian, di tempat yang baru seperti ini, dan juga masih kondisi pandemi, tentunya anak-anak tidak boleh kehilangan dunianya. Sehingga kita laksanakan, saya sendiri punya ide untuk memberikan hiburan, memberikan semangat pada anak-anak, kita laksanakan di trauma healing. Ada 126 jiwa pengungsi Gunung Merapi di Desa Deyangan, 46 diantaranya anak-anak. Rencananya kegiatan trauma healing akan dilakukan 2 hari sekali agar anak tetap ceria dan tidak jenuh di pengungsian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Status waspada Gunung Merapi membuat sejumlah wisata di Klaten ditutup sementara, namun beberapa pengunjung tetap datang karena tidak mengetahui lokasi wisata ditutup. Keindahan Gunung Merapi ini terlihat dari Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Namun sayang, sejak status Gunung Merapi dinaikkan menjadi siaga level 3, lokasi wisata pun terpaksa ditutup. Salah satu lokasi wisata terdampak adalah Deles Indah yang berjarak 5,5 km dari puncak Merapi. Pejabat daerah pun terus mengingatkan pelaku usaha dan wisatawan yang masih berdatangan untuk berhati-hati. Itu kita tutup, tapi untuk antisipasi dengan warga yang sebagai penyangga ya juga sudah kita beritahu kepada masyarakat yang dekat dengan kawasan objek wisata ini. Sementara itu untuk aktivitas warga di 3 desa yang berada di lereng Gunung Merapi masih normal. Namun warga diminta untuk tetap waspada, apalagi jalur evakuasi yang sudah rusak karena sering dilewati kendaraan truk galian. Seperti di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang. Jalur rusak ini seharusnya menjadi jalur utama bagi pengungsi untuk menuju shelter Demak Ijo, Karangnongko, jika Merapi erupsi. Namun kondisinya jalur bergelombang dan berbatu sepanjang 5 km. Pemerintah provinsi sudah menganggarkan dana untuk memperbaiki jalan ini sehingga bisa digunakan saat Merapi erupsi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Usai pastikan kemenangan pada Pilpres Amerika Serikat, Presiden terpilih Joe Biden mengikuti misa di Gereja Wilmington. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.